Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Segar sekali ya kalau kita lihat di belakang Bung Rocky, anggreknya sedang berbunga dan udaranya juga cerah ya, Bung Rocky. Ya, lagi cerah di Sentul. Yang Hmm. enggak cerah itu politik di Jakarta karena Oh saling gitu ngintip, ya. saling. Ya, 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 ya. Oke, kalau lihat pertemuan Pak Luhut sama Pak Surya Paloh yang katanya di London itu memang background situasi di sekitarnya itu gelap ya. Memang satu kan kita tahu udara London itu memang selalu mendung dan kedua memang ini lagi bulan Desember gitu ya. Jadi suasananya gelap dan jadi menarik kenapa karena pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu sudah terjadi pada tanggal 13 Desember dan baru dibocorin sekarang oleh Peter Gonta gitu. Jadi kan pasti saja selalu politik ya, Bung Rocky itu. Wah, si A ketemu B itu bisa berarti C dan D gitu. Kemudian kenapa tidak segera dipublikasi dan kenapa baru dipublikasi sekarang juga pasti ada artinya juga kan gitu ya, Bung Rocky ya. Iya, Peter Gonta kan berteman baik dengan Luhut maupun dengan Surya Paloh. Hmm. Jadi dia pasti raba dulu suasana Hmm. dan mungkin orang udah ada bocoran, kan pasti ada bocoran lah itu. Karena itu supaya nggak jadi kasak kusuk di publikasi aja foto itu. Tapi orang menduga dengan kuat bahwa ya itu bukan sekedar bertemu, itu ada yang atur. Saya kira Pak Luhut yang punya inisiatif itu untuk oke, ada di luar negeri, mumpung di luar negeri, walaupun yang diterangkan oleh juru bicara Pak Luhut itu, nah Nasdem ingin bertemu tuh. Tetapi dari segi urgensi, kita lihat bahwa istana itu perlu semacam kepastian dari Nasdem. Mau tetap di dalam lingkaran istana atau mau oposisi setengah kaki. Kan Pak Luhut, saya bisa baca pikiran Pak Luhut, orang yang mau kepastian itu. Jadi saya kira dalam pertemuan itu ada semacam ya negosiasi itu. Karena itu setelah 1 bulan baru foto itu diungkap. Nah, sangat mungkin nanti ada kesulitan bagi Nasdem untuk menerangkan. Itu Anda ditekan apa gimana sama istana mulai Pak Luhut? Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Tapi saya menduga bahwa Nasdem udah ambil keputusan final itu bahwa dia akan dia tahu bahwa dia akan di reshuffle tuh. Ya, Karena ya. bagi istana nggak ada cerita kalau terus-menerus ditunda kepastian mau gabung dengan istana atau mau mengasuh Anies tuh. Saya kira itu. Jadi kesulitan sekarang ada pada Nasdem dan Anies adalah orang yang mungkin merasa ya udah kan Nasdem yang dorong-dorong dia, ya silahkan Nasdem terangkan pada publik apa isi pertemuan itu. Ya, Saya kira itu ya, ya. Ya, ya. Saya kira begitu ya, karena kalau kita baca keterangan dari Peter Gonta, karena kan Peter Gonta ini salah apa ya di jabatan Institut Dewan Pakar atau apa gitu, dan dia menyatakan di situ bahwa ya mereka bersahabat dan mereka melihat memandang bangsa ini sama, tapi mereka sepakat untuk ya Pak Luhut tentu Pak Surya Paloh tetap mendukung Anies Baswedan, sementara Pak Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo. Jadi dari kalimatnya Luhut kita bisa simpulkan mereka sepakat untuk tidak sepakat lah gitu kira-kira ya. Dan kemudian kira-kira itu. Dan kita lihat sebetulnya perkembangan terakhir kan tetap Anies itu membayangi Ganjar maupun Prabowo. Dan bagi Anies dia udah keburu ada di dalam putaran politik, nggak mungkin lagi dia disingkirkan. Itu ongkos tukar tambahnya berat tuh. Apalagi relawan dan masyarakat sipil melihat bahwa istana tetap nggak punya kapasitas untuk mengusung Ganjar. Dan kalau kemarin misalnya Ibu Mega dengan agak teliti mengulas figur Pak Jokowi dan orang akhirnya cemberut seolah-olah Jokowi itu dilecehkan. Tapi itu intinya kan, orang mau lihat tuh kalau misalnya Pak Jokowi punya kapasitas, maka Ibu Mega pasti akan endorse calonnya Pak Jokowi, itu Ganjar. Jadi selama Ganjar nggak disebutkan atau selama Ganjar itu ditelantarkan oleh PDIP, selama itu ketakutan terhadap kemenangan Anies semakin tinggi. Lain kalau PDIP udah kasih pesaing gitu siapapun, kan Anies hanya bisa disaingi oleh calon PDIP kan. Jadi saya kira itu yang menyebabkan Peter Gonta, oke ini sebetulnya mereka udah bicara di London tentang Anies pasti kan nggak mungkin bicara soal lain tuh. Walaupun soal bangsa kita tahu lah itu current isunya adalah Anies didukung Nasdem mau dikeluarin dari kabinet, maka itu Pak Luhut minta kepastian. Pak Surya Paloh juga mungkin dengan wajah yang agak ya agak muram merasa oke ini kan belum pasti juga Anies belum dapat koalisi, tapi kenapa udah ada semacam tekanan. Jadi kita mesti baca itu sebagai
transaksi yang agak berat pada Nasdem, karena Nasdem pasti ada di dalam radar yang sangat peka oleh istana untuk dicarikan di mana ada black spot atau blind spot di Nasdem itu. Nah, Nasdem pasti akan bereaksi, dan reaksi itu yang akan dipakai sebagai alat analisa untuk mengetahui Nasdem mau di dalam apa nggak dalam tuh. Nah, saya menduga keras bahwa Nasdem pasti akan disingkirkan dari kabinet mungkin dalam 2-3 hari ini. Dan apalagi ini yang menarik juga, muncul berita gitu yang sementara ini masih sifatnya spekulasi, tapi mungkin mendekati kebenaran karena ada kabar bahwa rumah dari Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang juga sekjen dari Nasdem itu digeledah oleh Kejaksaan Agung gitu. Dan yang agak menarik ketika wartawan menanyakan itu kepada para penerangan Kejaksaan Agung, dia menyatakan mesti saya tanya dulu ya apakah ada kegiatan itu, karena nggak masuk akal jawabannya itu. Dan kita tahu sudah Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi BTS ini yang di sebuah proyek di Kominfo. Ini sebetulnya kasus lama yang kan urusan dengan Anies sebetulnya, karena ini udah lama lah itu tuh soal BTS. Tetapi karena ada soal Anies di situ, maka tiba-tiba mungkin kejaksaan ingat, oh ini ada kasusnya. Maka kejaksaan mulai menduga apa sebetulnya keinginan. Kan kalau kita bilang kejaksaan itu pasti kaitannya dengan PDIP. Kalau kita bilang KPK itu kaitannya dengan Pak Jokowi. Jadi udah ada semacam pikiran publik bahwa partai ini, partai PDIP mengendalikan politik melalui kejaksaan. Jokowi mengendalikan politik melalui KPK dalam soal sprindik-sprindikan ya. Jadi sekali lagi ini menarik itu, dan itu pertanda bahwa memang PDIP meminta kepastian juga dari Jokowi itu siapa sebetulnya yang harus yang mau Anda jagokan. Sementara kita tahu dalam soal Anies ya, Jokowi pasti nggak suka Anies, dan ketidaksukaan itu juga terbaca di dalam upaya Nasdem untuk membuat koalisi yang ingin menentang koalisi Jokowi. Nah, Ibu Mega juga relasinya dengan Nasdem bahkan memburuk sebetulnya. Jadi persaingan-persaingan ini yang bisa kita baca berakhir pada reshuffle. Dan Johnny Plate ya yang paling rentan lah, Johnny Plate yang dari situ tuh. Orang semacam Enggar ya yang dulu juga disebut-sebut ada soal-soal lain, tapi Enggar mungkin lebih santai itu menghadapi soal ini. Dan dia dari awal kan lebih ke Ganjar daripada ke Anies tuh. Demikian Johnny Plate juga sebetulnya lebih ke Ganjar dibandingin ke Anies. Tetapi ini kan untuk menunjukkan alasan menganulir menteri-menteri Nasdem. Kan tetap mesti ada alasan tuh. Kenapa dikeluarkan? Ya kalau disebut karena pro Anies kan agak lucu dong tuh. Jadi mesti dicari sesuatu yang ada bau-bau kriminalnya. Nah ini memang sangat menarik ya, karena kita tahu kemarin misalnya dalam kasus minyak sawit ya, bagaimana kemudian ternyata Kejaksaan Agung yang bertindak, dan kemudian kita mendengar dari Mas Hinton Pasaribu itu bagian dari proyek untuk membiayai kampanye 3 periode kan gitu. Jadi ini kan saling mengamputasi. Tapi kemudian ketika dia masuk ke ranah pengadilan itu kan kemudian hukumannya jadi sangat ringan gitu. Yang dari 7 sampai 12 tahun cuma kena 1 sampai 3 tahun. Tapi kalau dalam kasus kejaksaan, dalam kasus dengan Nasdem, saya kira ya mungkin punya kepentingan yang sama ini jadinya nantinya, Bung Rocky, antara istana dengan PDIP. Itu pasti sama, dan kan tetap orang mau lihat di depan publik ada semacam headline bahwa si ini punya masalah dan karena itu dia harus disingkirkan. Supaya ada keterangan yang memungkinkan publik percaya, maka mesti ada konferensi pers. Sama kemarin soal Lukas yang di Papua itu, tiba-tiba Menteri Pak Mahfud bikin konferensi pers seolah-olah itu sesuatu yang mendebarkan. Padahal biasa aja kan, orang korupsi ditangkap aja tuh. Banyak gubernur Papua yang ditangkap dan nggak ada hiruk pikuk atau ribut-ribut sampai sekarang di Papua tuh. Hal yang sama juga berlaku. Kenapa? Karena aspek politik itu lebih kuat sebetulnya dari aspek kriminalnya. Demikian juga hal yang sedang diintip orang bahwa Johnny Plate itu apa masalahnya tuh BTS. Oh iya, tapi sebetulnya lebih dari itu tuh. Jadi semua sinyal yang ada di depan kita itu yang sebetulnya masalah penegakan hukum terpaksa orang kaitkan dengan politik. Itu bahayanya kalau kekuasaan itu udah terlalu jauh bermain dan mencari-cari cara untuk mengkriminalisasi kan. Jadi faham negara hukum itu akhirnya berhenti sebagai faham aja tuh.
Karena di dalamnya hukum itu dioperasikan melalui tunnel-tunnel politik, dioperasikan melalui boneka-boneka politik. Dan kalau ini terjadi, kesimpulannya ini memang tidak yang tadi kita sebutkan bahwa deal dan no deal gitu ya, sepakat atau tidak sepakat gitu ya. Jadi dan mereka ini dengan latar belakang semacam itu pasti akan ada eskalasi ya, yang tadi ada sebut reshuffle akan terjadi dan sebagainya. Tapi sementara ini sekarang dari sisi Aniesnya sendiri di tengah ketidakpastian, dia sendiri sekarang tengah berada di London juga, di Inggris, di Oxford gitu. Dia diundang menjadi pendiri dan juga dewan penyantun dari sebuah itu namanya studi Asia Tenggara di Oxford ini kan juga bergengsi. Jadi profilnya saya kira dia juga cukup menarik di tengah ketidakpastian di dalam negeri. Ya, semakin Anies dapat penghargaan dari luar negeri, semakin kecemburuan dalam negeri terhadap Anies itu meningkat kan. Jadi Anies tiba-tiba pasti dia akan kasih speech di semacam Asian Studies itu yang biasanya tentang culture dan bahasa itu. Jadi sebetulnya proposal-proposal yang diajukan istana itu nggak bisa menghalangi reputasi Anies. Jadi itu intinya. Dan yang terlihat adalah ya udah pakai hukum aja untuk menghalangi Anies, Yunto Nasdem kan. Tapi politik kita kan bisa berubah juga. Kalau misalnya Anies diputuskan oleh Nasdem untuk dilanjutkan, lalu dengan alasan yang pragmatis, PKS dan Demokrat berdamai untuk mencari wapresnya, itu pasti kejadian. Jadi Anies sudah pasti akan maju tuh. Dan kita nggak mungkin lihat Anies itu terhalang karena Demokrat dan PKS punya kemampuan untuk nego siapa wakil presidennya tuh. Itu sebetulnya yang lagi ditunggu oleh publik, walaupun agak lamban. Nah bagi Anies mungkin dia udah pasrah aja tuh, ya mau dikerjain silakan aja. Dia tinggal tunggu kepastian koalisi Demokrat dan PKS. Kan tinggal itu intinya tuh. Yang lain mah gampang, kalau begitu udah masuk ya udah dia secara resmi bisa diajukan dan secara konstitusional ya udah dia udah calon presiden kan. Tinggal mobilisasi itu. Jadi kesulitan istana justru mau menandingi Anies tapi dengan cara membatalkan Anies. Kan kalau mau menandingi Anies ya bikin bagus dong profil Ganjar itu. Bikin bagus profil Puan Maharani. Kan hanya itu soalnya tuh. Selebihnya itu orang udah anggap ya udahlah konfrontasi deh, mau kacau deh. Tapi nggak mungkin lagi Anies itu dicegah dengan cara-cara kriminalisasi. Itu udah itu nggak akan jalan teori itu. Ya, oke, Bung Rocky, sebenarnya ya ribut-ribut ini dan juga perpanjangan masa jabatan dan sebagainya itu kan sebenarnya berkaitan dengan isu yang sebenarnya yang core isunya itu adalah kelanjutan dari kepentingan para oligarki ya. Dalam hal ini adalah para pemilik modal gitu ya. Mereka itu kan sebenarnya orang-orang yang juga pragmatis kan, para pemilik modal ini. Siapapun sebenarnya kalau dia bisa dijamin bahwa kelanjutan kepentingan ekonominya terjamin, dia akan memindahkan keranjang telurnya kan begitu. Anda melihat nggak ada peluangnya gitu bahwa mereka ini juga nanti akan memindahkan telurnya ke Anies, walaupun selama ini orang selalu membuat dicitrakan bahwa Anies ini adalah anti oligarki. Ya itu bahayanya kalau akhirnya kan dalam politik Anies pasti bertemu dengan oligarki lah, itu pasti kirim pihak ketiga atau pihak keempat pasti ada isu itu. Dan oligarki melihat bahwa secara oportunistik atau pragmatis lah paling enggak, ya Anies sudah di depan. Jadi oligarki pasti akan bagi perhatian atau bagi kepentingan tuh. Yang sana oke, sedikit pada Pak Jokowi tapi ke Anies lebih banyak lah. Jadi approach oligarki pada Anies akan terjadi. Dan itu yang Anies mesti paham, dan saya kira dia paham itu bahwa apa yang mesti dia lakukan, deal apa yang memungkinkan supaya oligarki itu tidak memusuhi dia dan sebaliknya dia tidak akan memusuhi oligarki itu. Itu yang namanya kelenturan dalam politik. Dan itu sebetulnya sinyal dari awal dari Pak Surya Paloh bahwa enggak, kita akan continuity and change itu, ada continuity di situ tuh. Dan itu pasti karena Surya Paloh juga orang yang mengerti bisnis dan kepentingan bisnis itu tidak mungkin tiba-tiba dirubuhkan. Ya dicicil aja misalnya. Kan biang dari pembicaraan kita tentang politik adalah modal oligarki yang nggak berseri, yang dia bisa atur siapa aja. Tetapi kalau misalnya mau lakukan semacam pembenahan total, ya Anies mesti mimpin revolusi, itu aja. Dan kita tahu Anies nggak mungkin ikut di dalam satu gerakan yang sifatnya radikal tuh. Anies tetap orang yang ya ada sistem di belakangnya. Padahal sebetulnya kalau orang semacam saya menganggap ya udahlah itu bongkar aja bisa-bisa kan. Tapi kan kita cuma bisa bicara itu, Anies yang akan merasakan tekanan-tekanan itu.
Jadi deal dengan oligarki pasti akan berlangsung, tinggal kita hitung seberapa banyak yang diberikan Anies dan seberapa banyak yang ditolerir oleh masyarakat sipil dalam relasi itu. Jadi saya kira itu yang dipastikan. Lain kalau Anies adalah pemimpin massa, yang pemimpin massa itu justru Pak Surya Paloh yang bisa berapi-api pidato. Anies nggak mungkin pidato berapi-api. Jadi itu latar sementara dalam menempatkan konteks pertemuan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh, lalu konteks Anies yang diduga kuat akan terpaksa harus bertemu juga dengan oligarki. Oke. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat apa yang didapat ya, atau yang diperoleh oleh Anies dan sebagainya dari Oxford dan sebagainya, apakah ini ada kaitannya juga dengan sinyal dukungan negara-negara Barat gitu terhadap Anies Baswedan? Karena bagaimanapun kita mau tidak mau kita pasti harus bicara tentang kepentingan geopolitik global. Ya itu betul. Kalau kita perhatikan dari awal sebetulnya Anies sudah diasuh oleh opini dunia, opini publik tuh. Dan Anies paham itu. Dan memang nggak ada satu perubahan politik di Indonesia yang tidak ada unsur asingnya tuh. Pasti negara Barat ingin tahu kemana arah Indonesia pasca Jokowi, terutama politik Islam tuh. Dan mereka tahu bahwa Anies dekat dengan politik Islam. Lalu mereka berhitung lagi Barat ini kemana arah investasi yang sekarang sedang diharapkan oleh Indonesia. Apakah jatuh pada Cina atau jatuh pada blok Barat? Di mana posisi Anies di situ tuh? Kelihatannya Anies lebih pro Amerika daripada Cina. Dan yang terakhir tentu akan dinilai apakah oligarki yang nanti akan berdampingan dengan Anies itu oligarki yang sekedar ersat kapitalisme, yang sekedar mampu untuk mengeruk-ngeruk sumber daya lalu dijual, bukan oligarki yang mampu menumbuhkan manufaktur itu. Jadi sebetulnya kita lengkaplah pengetahuan kita bahwa Anies pasti butuh kepastian itu supaya dia bisa jawab pada publik internasional tuh. Nah kalau itu nggak bisa dijawab, maka internasional nggak mungkin mengasuh Anies secara diplomatis. Jadi Anies bolak-balik luar negeri itu juga bagian dari persiapan pemodal internasional atau kepentingan politik internasional untuk melihat posisi Indonesia di dalam ketegangan di Indo-Pasifik. Itu aja dalilnya. Jadi artinya sebenarnya memang tidak mungkin seorang presiden Indonesia itu bisa tampil di ruang yang vakum gitu, baik kepentingan oligarki di dalam negeri maupun juga kepentingan geopolitik global gitu ya. Harus ada deal-deal politik semacam itu. Cuma sejauh mana gitu ya bahwa seorang kepala negara atau seorang presiden itu tidak aja sekedar menjadi boneka yang menjalankan kepentingan dari salah satu kepentingan-kepentingan besar tadi itu. Iya, kalau Indonesia negara terpencil kecil ya mungkin nggak seberat itu menghadapi ruang vakum politik ini. Itu istilah enak tuh. Jadi kevakuman itu justru menunjukkan bahwa politik kita diintai oleh kekuatan besar tuh. Kan ketegangan dunia yang kita bahas berkali-kali selama setahun lalu, itu kan mesti ada outletnya itu. Di mana ketegangan Cina dan Amerika itu diselesaikan, nggak mungkin diselesaikan di Eropa, pasti diselesaikan di Indo-Pasifik. Karena Cina tetap tahu di bawah samudra, di bawah Laut Cina Selatan ada kandungan segala macam mineral. Amerika tahu bahwa dalam upaya untuk mencegah Cina memaksakan jalan sutranya menjadi jalan militer, dia mesti pasang beberapa filter intelijen di Indonesia terutama tuh. Jadi tetap Anies itu ada dalam monitor internasional dan itu justru menguntungkan karena dengan cara itu kita lihat juga bagaimana kepentingan Indonesia di dalam politik ke depan itu, maksudnya dalam pemilu 2024 itu akan dimonitor oleh kekuatan dunia tuh. Nah ini pentingnya KPU udah jangan nipu-nipu lah itu karena kita dimonitor oleh dunia tuh. Di satu kecil bisa menyebabkan berantakan semua persiapan pemilu. Yes, oke. Jadi balik lagi ke munculnya foto Surya Paloh dengan foto Pak Luhut itu adalah awal dari akan ada peristiwa-peristiwa besar yang akan ikut di belakangnya gitu ya. Mungkin dalam pekan-pekan ke depan kita sudah bisa kalau ini baru perca-perca gitu, mungkin mosaiknya dalam beberapa ke depan kita sudah bisa lihat dengan jelas ya, Bung Rocky ya. Ya itu dua watak sebetulnya. Di belakang itu kalau orang lain mungkin orang berpikir akan ego. Ini agak susah. Pak Luhut itu punya watak yang kuat, keras dalam memaksakan kehendak politiknya. Demikian juga Surya Paloh itu. Surya Paloh kan hitung dari awal sebetulnya dia mau melawan Jokowi itu, maka dia mesti bikin persiapan. Tetapi yang jadi soal adalah deal-deal semacam ini
bagi Jokowi artinya apa itu? Kalau Jokowi misalnya dari awal punya kekuatan sendiri dan itu terbaca di publik, maka nggak ada soal tuh dia tendang Nasdem. Yang bahaya kalau Nasdem kemudian berbalik dan dukungan publik pada Nasdem itu meningkat jauh tuh. Nah itu ya, saya kira itu pasti kalkulasi seperti itulah yang membuat kemudian tekanan dari PDIP itu untuk meresapel Nasdem itu tidak segera terwujud ya. Karena itu kemudian PDIP melakukan tekanan lain dengan menggunakan Kejaksaan Agung. Kira-kira begitu ya ininya ya. Ya, kalau cuma minta reshuffle ya apa poinnya kan mesti diberitahu tuh apa gagal kebijakan. Kalau gagal kebijakan, menteri-menteri PDIP juga gagal kebijakan tuh. Jadi tetap ingin dapat poin supaya dipercepat reshuffle-nya. Kira-kira itu sebelum tanggal 1 Juni. Kalau 1 Juni Ibu Mega bisa tampil lagi dan mulai Nah itu saya kira jangan sampai terjadi episode kedua di Jakarta Expo ya, HUT ke-50 bagaimana Pak Jokowi di situ. Nah, nanti soal ini kita bicarakan ya, soal bagaimana nanti sore kita bicarakan soal bagaimana Pak Jokowi merasa seperti dihinakan dan itu sampai sekarang masih terus berlanjut gitu, Bung Rocky. Oke, yang soal ini kita close dulu ya, Bung Rocky, dan kita akhiri dengan tetap seperti biasa kita kawal. Oke, thank you. Ya.